Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fasbir sabran jamila al-ayah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwar razzaqu, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemberi rizki, zat yang mencukupi seluruh kebutuhan makhluknya, dzul quwwatil matin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lagi maha kuat tempat kita memohon pertolongan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kokoh tempat kita menggantungkan seluruh kehidupan kita, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan pengajian rutin Ahad malam, tentunya dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Oleh sebab itu mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kalimat yang Allah senangi itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa demikian Pak Bu? Karena dalam kalimat tersebut alhamdulillahirabbil alamin itu terdapat satu pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Rabb yang menguasai seluruh alam semesta ini. Artinya kita bertauhid rububiyah. Kita bertauhid, kita mengisahkan Allah. Maka dari itu ketika ada seorang muslim yang mengucapkan alhamdulillah, maka Allah berfirman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam akan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keselamatan, rahmat, keberkahan, kemuliaan senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau,
para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan kita semuanya, Bapak dan Ibu, para jamaah semuanya, termasuk hamba Allah yang telah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan satu ayat Al-Qur'an, yaitu Quran surah Al-Jathiyah ayat yang ke-15 dengan judul Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un." Ingkang artosipun Pak Bu, man 'amila shalihan falinafsi, barang siapa yang melakukan amal sholih, perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang positif, falinafsi, maka perbuatan baik itu pasti akan kembali untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'aliha, dan barang siapa berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, berbuat hal-hal yang tidak baik, maka fa'aliha, maka perbuatan itu pasti akan kembali untuk dirinya sendiri. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian hanyalah kepada Allah engkau akan kembali. Quran surah Al-Jathiyah ayat ke-15. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan satu ayat yang berisi perintah Allah untuk kita senantiasa beramal sholih, senantiasa berbuat kebaikan. Dan dengan ayat ini juga Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengingat atau peringatan bahwa setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah. Terus apa buatan Pak Bu? Laras. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat satu kitab yang ditulis oleh Syekh Imam Az-Zarnuji. Kitab beliau, kitab karangan beliau berjudul Ta'limul Muta'allim. Pada pasal yang kelima terkait dengan kesungguhan, konsistensi, dan juga cita-cita yang luhur Bapak dan Ibu. Ada seorang raja yang luar biasa. Raja ini juga disebutkan, dijelaskan di dalam Quran surah Al-Kahfi. Asmaul sinten Pak Bu? Raja Dzulqarnain. Di dalam penjelasan para ahli tafsir, para mufassirin, bahwa Raja Dzulqarnain merupakan raja yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau beriman, beramal sholih Bapak dan Ibu. Beliau senantiasa berbuat kebaikan sebagai seorang raja. Suatu ketika Bapak dan Ibu, beliau pernah bertanya kepada al-hukama. Al-hukama itu adalah penasihat atau ahli hukum atau ahli fikih. Setiap raja itu mempunyai penasihat, sebagaimana presiden juga mempunyai penasihat ahli dan lain sebagainya.
Nah, suatu ketika Bapak dan Ibu, Raja Dzulqarnain dijelaskan oleh Asy-Syaikh Imam Az-Zarnuji, beliau pernah bertanya kepada al-hukama, "Wahai al-hukama, saya itu mempunyai cita-cita untuk menguasai dunia dari timur sampai dengan barat, alal masyriqi wal maghrib, menguasai dari timur sampai barat. Namun saya berkata kepada hati kecil saya, al-mulkud dunya qalilatun wa faniyatun." Kepemilikan dunia, kerajaan dunia, harta kekayaan di dunia ini, al-mulkud dunya qalilatun, sangatlah sedikit, wa faniyatun, dan kepemilikan dunia, harta benda, karir dan jabatan itu wa faniyatun, yaitu fana, Bapak dan Ibu. Kemudian Raja Dzulqarnain menyampaikan kepada al-hukama, apakah itu adalah satu cita-cita yang luhur? Kemudian al-hukama, para penasihat beliau menyampaikan, ya Dzulqarnain, wahai rajaku Dzulqarnain, safir, berjalanlah untuk mendapatkan kekuasaan dari timur sampai barat, alal masyriqi wal maghrib, berjalanlah. Namun janganlah engkau melupakan kehidupan di akhirat. Maka dijelaskan oleh para imam bahwa Raja Dzulqarnain itu menguasai dunia itu untuk liislahiha, Bapak dan Ibu, untuk mengadakan perbaikan, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang baik di dunia ini. Maka dalam satu perjalanan beliau itu ada satu kisah di dalam Quran surah Al-Kahfi bahwa ada satu kaum memohon bantuan kepada Raja Dzulqarnain untuk membantu dalam berperang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Dan itu luar biasa, Bapak dan Ibu. Artinya dari kisahnya Raja Dzulqarnain mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia, al-mulkud dunya qalilatun wa faniyatun, bahwa perbuatan kita di dunia ini, kemudian kita memiliki segalanya, itu adalah kepemilikan yang fana dan juga sedikit. Maka di dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat ke-15 yang menjadi pembahasan pada malam hari ini, Allah memberikan pengingatan kepada seluruh manusia untuk kembali kepada Allah, mengingat bahwa seluruh kepemilikan dunia ini adalah fana dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjelaskan ayat ini para ahli tafsir, para ulama itu memberikan penafsiran yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Terdapat satu ulama ahli tafsir, beliau bernama Imam Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan makna dari man amila salihan falinafsih. Barang siapa yang berbuat kebaikan, amal solih pasti akan kembali untuk dirinya sendiri. Nah, beliau menyampaikan bahwa pada waktu itu Bapak dan Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam memperjuangkan agama Islam ini mendapatkan banyak tantangan, mendapatkan banyak persekusi, diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Salah satunya Bapak dan Ibu adalah kisah Darun Nadwah. Kenapa Pak Bu? Darun Nadwah. Nah,
Darun Nadawah itu adalah salah satu tempat yang digunakan oleh pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy, ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain sebagainya, untuk merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Bapak dan Ibu, zaman dahulu itu disebut dengan zaman jahiliyah. Karena di sekitar Ka'bah itu terdapat banyak sekali patung-patung dan berhala. Banyaknya Bapak dan Ibu lebih dari 360 patung dan berhala. Salah satu yang terbesar dijelaskan di dalam Quran surah An-Najm juz ke-27 bernama Lata, Uzza, dan Manata. Nah, di sekitar Ka'bah itu menurut para sejarah Muslim, pakar sejarah Muslim, banyaknya berhala di sekitar Ka'bah itu, maka orang-orang zaman jahiliyah disebut dengan paganisme politeistik, yaitu orang-orang yang menyembah patung dan berhala yang jumlahnya sangat banyak. Seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertahanut, kemudian beliau memikirkan solusi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan satu syariat yaitu tauhid, perintah bertauhid, banyak orang-orang kafir Quraisy itu sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah satu percobaan pembunuhan Bapak dan Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, Bapak dan Ibu, beliau berjalan dengan jarak yang sangat jauh. Suatu ketika Bapak dan Ibu terdapat satu gua. Gua itu bernama Gua Thur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau berteduh di gua itu dan beliau berdua memohon pertolongan kepada Allah supaya tidak ditemukan oleh orang kafir Quraisy. Suatu ketika Bapak dan Ibu, ketika Abu Bakar As-Siddiq beliau mendengar terdapat beberapa pemuda yang diutus oleh orang kafir Quraisy yang pandai dalam memanah, pandai dalam menembak, pandai dalam berperang. Abu Bakar As-Siddiq beliau takut Bapak dan Ibu dan beliau bersedih. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Nah, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu pertolongan yang luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan laba-laba yang jumlahnya banyak. Dengan laba-laba itu membuat satu jaring yang sangat tebal. Kemudian para kaum kafir Quraisy yang mengejar Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, mana mungkin Muhammad dan Abu Bakar berada di gua ini, sedangkan gua ini dipenuhi dengan jaring laba-laba. Dan itulah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyaknya perbuatan buruk yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, maka di dalam Quran surah Al-Jathiyah, man 'amila shalihan falinafsi, barang siapa yang berbuat baik
maka kebaikan itu pasti akan kembali untuk dirinya sendiri. Maka Imam Ibnu Katsir menyampaikan Bapak dan Ibu, salah satu perbuatan baik yang Rasul laksanakan itu adalah Rasul adalah seorang yang pemaaf. Beliau adalah figur yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat salah satu ulama, beliau bernama Abdurrahman As-Sa'di. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan man amila salihan fali nafsi, barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu pasti akan kembali untuk dirinya sendiri. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar dari perbuatannya orang-orang yang tidak beriman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, Bapak dan Ibu, "Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safasifaha." Ingkang artosipun, innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu ma'aliyal umuri, mencintai perkara-perkara yang baik, wa yakrahu safasifaha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai perkara-perkara yang buruk. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ulama, Bapak dan Ibu, beliau juga ahli tafsir. Beliau menulis salah satu tafsir yang bernama Al-Wajiz, karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menyampaikan, Bapak dan Ibu, bahwa yang dimaksud dengan man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un, man amila salihan fali nafsi, barang siapa yang berbuat kebaikan, pasti kebaikan itu akan kembali untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa berbuat keburukan, maka keburukan itu pasti akan kembali untuk dirinya sendiri. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu pasti memberikan hisab. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan perhitungan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan Bapak dan Ibu, perbuatan-perbuatan buruk itu juga pasti Allah Subhanahu wa taala akan hitung, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pembalasan di dunia maupun di akhirat. Maka Bapak dan Ibu, kehidupan di dunia itu bukanlah kehidupan yang abadi. Suatu ketika setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an, Bapak dan Ibu, dijelaskan, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sendau gurau semata. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita diberikan banyak sekali kesempatan oleh Allah untuk kita bisa berbuat baik. Ada yang perbuatan baik itu pahalanya sangat besar sekali, Bapak dan Ibu. Ada yang perbuatan baik itu dinilai oleh Allah sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan. Salah satu perbuatan yang sangat berharga
perbuatan baik yang Allah berikan pahala yang luar biasa itu adalah perbuatan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu memerintahkan yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayatnya Bapak dan Ibu adalah Quran surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah menyekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat satu nabi dan rasul Bapak dan Ibu. Nabi tersebut mempunyai kerajaan yang luar biasa dan beliau bisa berkomunikasi dengan para jin Bapak dan Ibu, termasuk dengan hewan. Asmanipun sinten Bapak? Nabi Sulaiman. Suatu ketika Bapak dan Ibu dijelaskan di dalam Quran surah Saba ayat yang ke-15, 16, 17, Nabi Sulaiman mengutus satu burung yang bernama burung hudhud untuk mengitari seluruh kawasan. Ternyata Bapak dan Ibu ada satu negeri yang negeri itu luar biasa kayanya Bapak dan Ibu, yang digambarkan di dalam Al-Quran sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nama dari negeri itu kira-kira apa Bapak dan Ibu? Negeri Saba. Nah, negeri Saba ini mempunyai satu ratu yang bernama Ratu Bilqis. Dan seluruh masyarakat di negeri Saba itu menyembah yang namanya menyembah matahari Bapak dan Ibu. Kira-kira zaman sekarang masih ada enggak Pak Bu negara yang menyembah matahari? Cuma jelas. Negeri Saba ini luar biasa Bapak dan Ibu. Negeri Saba itu negeri yang luar biasa. Suatu ketika Bapak dan Ibu, Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman menyampaikan kepada Ratu Bilqis melalui burung hudhud, mengirimkan surat bahwa perintahnya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu, Ratu Bilqis beliau menyampaikan bahwa beliau akan beriman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan para masyarakatnya, para warganya. Sehingga Bapak dan Ibu, di negeri Saba itu terdapat dua gunung atau dua bukit. Dua bukit itu Bapak dan Ibu berisi pepohonan, buah-buahan, sayur-sayuran yang luar biasa. Dan irigasinya itu lancar, airnya itu penuh dengan keberkahan Bapak dan Ibu. Sehingga ketika ada seorang muslim yang berjalan pada pagi hari membawa dua tempat yang kosong. Kalau bahasa Jawanya apa Pak? Bagor ya. Bagor gitu kan. Ada dua tempat yang kosong pada pagi hari dan ia berjalan, sore hari pasti bagor itu penuh dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan itu gratis Bapak dan Ibu. Bahan makanan, suplai semuanya itu gratis. Karena apa Bapak dan Ibu? Ya tadi, man 'amila shalihan falinafsi. Barang siapa yang berbuat baik, bertauhid kepada Allah, maka kebaikan itu pasti akan kembali untuk dirinya sendiri.
Kemudian Bapak dan Ibu, suatu ketika Ratu Bilqis itu meninggal dunia, wafat Bapak dan Ibu. Kemudian seluruh penduduk negeri Saba kembali dalam keingkaran, kekufuran, dan kembali menyembah matahari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala murka, kemudian turunlah satu banjir bandang yang luar biasa Bapak dan Ibu. Dan banjir itu meluluh lantahkan negeri Sabah yang pada awalnya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka waman asa'a fa'aliha, dan barang siapa berbuat keburukan, maka keburukan itu pasti akan kembali untuk dirinya sendiri. Karena masyarakat negeri Sabah kembali pada kekufuran, kembali tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi makhluknya Bapak dan Ibu. Maka salah satu amal soleh yang luar biasa pahalanya itu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian Bapak dan Ibu, wa bil walidaini ihsana, dan perbuatan yang baik yang berdampak luar biasa dalam kehidupan manusia itu adalah birrul walidaini ihsana, berbuat berbakti kepada kedua orang tua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat satu ulama, beliau menangis ketika salah seorang dari orang tua beliau itu wafat. Kemudian murid-murid beliau bertanya, "Wahai guru kami, engkau memahami agama ini lebih daripada kami. Mengapa engkau menangis ketika engkau ditinggal wafat oleh salah satu orang tua beliau, panjenengan?" Kemudian ulama tadi menyampaikan, "Saya menangis ketika orang tua saya wafat karena satu dari pintu surga saya di dunia itu telah tertutup." Ibarat kata Bapak dan Ibu, ibu dan juga bapak itu adalah dua pintu. Nggih. Saat ngaten nggih. Ketika satu wafat, maka satu ini tertutup. Pintu surga yang ada di dunia itu tertutup. Tinggal satu. Maka para ulama itu menangis ketika ayah atau ibunya itu wafat. Karena bapak dan ibu itu adalah pintu surga yang bisa dilihat di dunia ini. Maka di dalam ayat yang lain, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, dan ini yang memerintahkan adalah Allah untuk Nabi Musa dan disampaikan kepada Bani Israel dan disampaikan kepada Fir'aun. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 2, perbuatan yang baik yang mempunyai dampak luar biasa bagi manusia selain bertauhid kepada Allah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah itu bapak dan ibu wa bidzil qurba, dan kepada karib kerabat. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita berbuat baik kepada sanak saudara kita, kakak berbuat baik kepada adiknya, adik berbuat baik kepada kakaknya, atau kepada pamannya, kepada bibinya, dan lain sebagainya, itu ternyata perbuatan yang baik yang berdampak besar loh Bapak dan Ibu. Sampai-sampai ada seorang sahabat Rasul Bapak dan Ibu, beliau itu kaya raya Bapak dan Ibu, mempunyai satu kebun namanya kebun Bairuha. Kebun apa Pak Bu? Bairuha. Nah, di dalam kebun Bairuha itu terdapat satu mata air yang indah. Mata air itu berisi air yang sangat jernih, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai ibadah sholat, beliau itu mampir di mata air itu untuk meminum air itu, Bapak dan Ibu. Sehingga kebun itu luar biasa berharganya bagi sahabat bernama Abu Talha. Abu Talha mempunyai kebun Bairuha yang luar biasa yang disayangi beliau. Selain kebun kurmana yang luar biasa indahnya, di situ terdapat mata air tadi Bapak dan Ibu. Suatu ketika beliau Abu Talha mendengar bahwasanya telah turun satu ayat dalam Al-Quran yang artinya engkau sekali-kali tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum engkau menyedekahkan sebagian harta yang engkau cintai. Mendengar ayat itu turun Bapak dan Ibu, Abu Talha langsung menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, mohon maaf, apakah benar telah turun ayat tersebut ya Rasul? Iya benar. Nggih. Ya Rasul, saya punya kebun yang saya cintai dan berharga. Kebun Bairuha ini. Ya Rasul, saya sedekahkan, saya infakkan kebun Bairuha ini kepada engkau ya Rasul, agar engkau dapat menggunakan kebun ini untuk jalan dakwah. Lalu Rasulullah menyampaikan, Bapak dan Ibu, wah ini harta yang menguntungkan. Wah ini harta yang menguntungkan. Wah ini harta yang menguntungkan. 3 kali Bapak dan Ibu beliau menyampaikan. Abu Talha, kebun Bairuha ini saya terima. Namun saya kembalikan lagi kepada engkau. Dan saya berikan nasihat kepadamu untuk engkau bagi kebun Bairuha ini kepada paman atau saudara-saudaramu. Nah, di dalam ayat ini terdapat saudara-saudara. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bidzil qurba, berbuat baik kepada kerabat kita, sanak saudara kita menyambung tali silaturahmi, itu perbuatan baik yang luar biasa loh Bapak dan Ibu. Banyak sekali orang yang mendapatkan jalan rezeki berupa pekerjaan karena silaturahminya bagus dengan orang lain. Banyak sekali orang yang mendapatkan pertolongan ketika sakit karena silaturahminya bagus dengan tetangga dan lain sebagainya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, perbuatan baik itu perlu kita usahakan setiap hari kepada Allah dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dengan tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah. Kemudian birrul walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian wabidzil qurba, kepada kerabat dekat. Selain itu Bapak dan Ibu, perbuatan baik apa yang dampaknya itu luar biasa. Perbuatan yang baik kepada wal yatama wal masakin, kepada anak yatim
dan juga orang-orang miskin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-15, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ingkang atosipun Pak Bu. Innal muttaqina sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Berada di dalam jannah surga yang terdapat mata air yang indah. Di antara orang-orang yang mendapatkan mata air yang indah di dalam surga itu adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang miskin yang ia meminta-minta maupun tidak meminta-minta, Bapak dan Ibu. Maka di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada wal yatama wal masakin. Selain itu Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan satu berita yang luar biasa, akan ada yang dinamakan neraka sakor, ma salakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Jadi terdapat satu dialog Bapak dan Ibu, orang muslim sama orang yang ingkar. Salah satunya adalah yang menyebabkan itu walam nakunu ta'imul miskin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan pada kajian malam hari ini, marilah kita senantiasa menghiasi kehidupan ini dengan perbuatan baik kepada Allah, kepada manusia, dan kepada alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan tafsir Quran surah Al-Jathiyah ayat yang ke-15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemuliaan, kebaikan dunia dan di akhirat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf Bapak dan Ibu. Aqulu qaul hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.